Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kawan yang dari mana? Sukabanjar Sukabanjar, ya. Sukabanjar. Alhamdulillah telah datang ke kebunnya Putra Bubian untuk memberi semangat kami juga ini. Jadi ada sedikit pertanyaan ini untuk Mas yang datang ke sini. Jika masih ada kekurangan, mohon diberitahukan ke kami. Nah, untuk terutama ini Bang Jon ya. Iya, Bang Zat. Bang Jon kayak mana Bang Jon? Oh. Kesannya kayak mana? Luar biasa ini. Udah nggak bisa ngomong saya. Nah, terus untuk masukan kawan-kawan yang di luaran sana, masukannya seperti apa biar tetap semangat kita untuk berkebun? Ya, yang jelasnya bagaimana caranya supaya ngikut kayak gini. Oke, ya. Nah, kebetulan ini yang satu Mas Sutris kemarin waktu di bulan 12 akhir bulan ya. Iya. Akhir bulan ataupun akhir tahun sempat kita bergandengan untuk ke ke Bandung ya waktu itu. Di situ kita khususnya di pesisir barat ini yang menjadi utusan dari mana? Sukabanjar. Sukabanjar. Berapa orang Mas kemarin? Cuman 1 orang dari Sukabanjar. Oh, 4 orang. 4 orang. Kebetulan dari Kota Batu cuman kami. Nah, terus untuk berbandingan ini Mas, sampean kan tahu ya, Iya. tahu artinya kopi yang di sana. Heeh. Nah, sekarang ini kita kan kopinya yang di sini nih, kayak Iya. gini. Nah, Kalau gimana? kalau menurut saya waktu kita studi banding di Bandung itu nggak ada rasa greget untuk ke petani kopi khususnya. Cuman Iya. setelah saya melihat tempat Pak Sadar Hasan ini, wah luar biasa. Amin. Pokoknya kita langsung pingin juga mempunyai kebun semacam ini, Pak. Iya, iya, Iya. iya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Yang Mantap. jelas intinya kita sesama petani ya, sesama petani kopi, baik pun petani apapun. Yang jelas tahap pertama untuk mencapai keberhasilan, pertama itu adalah tekun. Tekun, apapun pekerjaan harus kita tekuni. Terus bekerja dengan hati, walaupun rumputnya seperti ini. Cuman dikerjakan dengan hati. Kata pepatah itu kan ya, apa ya? Jadi perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Seperti itu ya. Iya, iya. Ayo kita lanjut ngelihat pohon Brazilnya ke sana. Nah, ini PS ini ya. Ini BS. Ini PS. Itu juga PS. Itu luar biasa tuh buahnya tuh. Kalau ini, Pak, Mantap. Ini Brazil. Brazil. Ini Brazil. Termasuk Tuh. ini, Pak, ya. Nah, ini termasuk Brazil juga. Ini umurnya baru 1 tahun. 1 tahun sekitar 14 bulan ini. 1 tahun ini ya. 14 bulanan. 1 tahun. Jadi kalau memang dia 14 bulan, kalau memang dia normal ya, gizinya, nutrisinya tercukupi, itu udah mampu 2 kiloan. 2 kiloan. Yang penting tidak ada penghalang ya. Iya, ya. Artinya kalau semuanya ini udah di stek ya. Terus di sini ini masih seumumnya di sini masih ngelancur ke atas, itu kan mengurangi nutrisi. Artinya ada penghalang. Semuanya ini kan udah di setek, ini kita potong, di sini juga potong. Nah, terus hasilnya seperti ini. Berarti kalau mama setek udah jadi, semua harus dipotong nih, Pak, ya. Iya. Supaya tidak mengurangi nutrisi yang Betul, ini. nutrisi nggak terbagi. Nah, itu PS yang ini ya. Kalau PS ini kalau menurut saya ini kalau 2 kilo positif. 2 kilo. Nah, kalau ini ya hampir kalau 3 kilo udah positif kalau yang ini. Jadi semuanya per batang kita pukul rata 2 kilo, berarti kalau semuanya 2000 batang 4 ton. 4 ton. Nah, ini kan faktanya ada yang sampai 4 kilo, ada yang cuman setengah kilo. Nah, kita berbagi di situ. Nah, itu di sini ada yang mana itu? Luar biasa ini kan. Kelihatan semua buahnya. Nah, ini nih. Tuh kan. Ini kan nanti kalau udah mateng, Ini apa ini, Pak? ini PS juga. PS juga ini, Pak. Luar biasa. PS. Ini. Jadi kalau PS dia
Cuman PS ini kan ada beberapa macam ya. PS itu ada yang kecil, ada yang gede, ada yang lebih gede lagi. Ini yang sedang ya? Nah ini yang sedang. Sedang ya? Jadi yang sedang ini dahannya panjang. Nah terus dia cirinya ada jedahnya juga. Ini di sini kan nggak ada sirip. Iya ya. Di sini dia jedah, difulin buahnya. Nah di sini baru nyirip lagi, Ya. di sini jedah lagi. Jadi karakter PS yang buahnya nggak mengurangi ini PS jenis ini. Jadi setiap ini kan dia jedah. Iya. Tuh kan, ini kan dari sini kan jedah nggak ada sirip. Di sini ketemu sirip berapa? Cuman 4. Nah di sini dia jedah lagi. Nah di sini jedah lagi, gitu. Itu karakter kalau kopi jenisnya bagus kayak gitu. Nah terus kita ke ini, kita ke Brazil. Mana Brazil yang buahnya? Yuk ke sana. Sama dia. Nah ini nih. Nah, kan dia kan nggak ada sirip ya. Di sini nyirip, di sini jedah lagi, ya jedah. Di sini nyirip lagi. Nah sama, tuh karakternya sama. Tuh, ini jedah di sini. Nyirip. Jadi karakter kalau kopi yang apa? Produksinya bagus seperti itu. Beda dengan ini. Ini dia dari sana ke sini nyirip terus. Nah dia walaupun produksinya bagus, cuman rantingnya pendek. Rantingnya pendek. Kenapa kok ini nggak ada buahnya? Udah habis, sudah diambilin. Iya iya. Jadi udah mulai buah lagi. Nah itu kan. Nah inilah yang pola kita yang kita miliki. Jadi ini nggak ada putusnya. Ini nanti habis, ini nyusul di sini. Iya. Terus ini nanti kan udah pecah pori-pori itu, udah pecah pori-pori, udah mau berbunga lagi. Makanya kita bikin pola setiap 45 hari sekali kita panen kopi. Itu PS juga ya? Ini Brazil ini. Yang sebelah sana. Ini PS. Nah, PS. Tuh. PS. Ini udah beda dengan yang di sana tadi. Beda ya? Udah beda lagi. Udah beda lagi tuh. Tapi tetap ada ininya ya? Tetap ada jedahnya, ada. PS juga ini Pak ya. Oke, PS juga. Itu berhasil. Nah, itu Brazil. Tahu ya? Nih Brazil, ini Brazil nih. Ini udah 3 kali diambil ya ini. 3 kali ambil masih segini banyaknya. 3 kali diambil. Kalau udah segini berapa kilonya ya, Pak? Ini waktu masih hijau kemarin aku simpulkan 3 kilo. 3 kilo. Kemarin. Jadi karena ini belum yang di atas ini kemarin, Ya. cuman ini aja kita simpulkan kemarin 3 kilo. 3 kilo ya. Ada kok videonya. Ada. Cuman ini kan udah berapa kali diambil nih. Ini aja udah berapa dompol ya yang diambil sampai ke sini. Nyampe ke sini. Berarti ini nanti Pak kalau misalnya udah diunduh, ini dibuang. Iya, Buang semua ya? ini dibuang semua. Nanti kita kan di sini nanti kan ada harapan kita ada tunas. Harapan kita ada tunas. Cuman untuk menanggulangi nggak ada tunas ini nanti kita pancing dengan pupuk urea. Ya. Kita pancing dengan pupuk urea, Supaya cepet dia keluar. Contohnya ini kan waktu tahun kemarin kan drop ini. Drop bener. Jadi sekitar 5 kilo ini. Satu batang. Satu batang ini 5 kilo. Jadi ini kan dahan-dahannya ini kan ini bekasnya ini. Berarti memang udah setekan lama ini Pak ya. Ini indukan 5 tahun ini. udah 5 tahun. Di 5 tahun indukan. Dipermudah ya? Dipermudah terus. Ini kan bekasnya nih, Iya. nih. Ini yang ke sana tuh Berarti bekasnya. motong itu Pak harus dipangkal ya Pak ya? Sama regaji ya Pak ini? Kalau sama gergaji bisa, sama gunting bisa. Iya. Ini tahun depan ini yang seru. Ya, tahun depan ini bahannya udah banyak. Ini terus pupuk ini Pak, Kompos itu kan kandungannya sama aja sama ini. ya itu sama dengan apa ya, organik lah. Organik ya. Sama dengan organik. Itu pertama kalau tujuan aku cuma untuk melembabkan apa ya? Melembabkan tanah lah. Sebetulnya itu harus fermentasi. Kalau banyak, cuman ini karena dikit ya nggak apa-apa lah daripada jadi sampah di sana. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga semua ini menjadi pembelajaran kami
dan untuk penambah semangatnya kami, dan juga pesan kawan-kawan untuk yang di luaran sana tetap semangat ya. Semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.